ieu mah budak sakola. Budak sakola ieu mah teu siga kitu. Nah, ini dari aspek pendidikan perlu kita tinjau dan perlu kita perhatikan. Kenapa? Jangan sampai anak-anak kita, generasi-generasi kita terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul atiullaha wa rasulah fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Al-ayah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di tempat majelis yang kita cintai, dalam kegiatan pengajian umum yang dilaksanakan oleh DKM Al-Hidayah. Mudah-mudahan pengajian yang kita laksanakan pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amalun sholihun. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Dalam kehidupan manusia tentu tidak terlepas dari aturan-aturan syariat Islam. Dalam kehidupan manusia tentu tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum Islam. Sebab manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tiada lain supaya mereka menyembah kepada sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam ayat tersebut tentu ini adalah merupakan kewajiban manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban manusia di dalam kehidupannya untuk melakukan dan merealisasikan
hukum-hukum Islam yang telah Allah tetapkan untuk semua manusia yang ada di alam dunia ini. Nah, kalau kita perhatikan, tentu di dalam urusan-urusan ibadah, di dalam urusan-urusan muamalah, ketika kita akan menetapkan suatu hukum, tentu harus ada landasan dan sumbernya yang harus kita pakai. Sumber atau landasan yang harus kita gunakan. Artinya ada pedoman, ada pegangan ketika kita akan melakukan suatu ibadah, ketika kita akan melakukan suatu perbuatan, ketika kita akan melakukan suatu berbagai macam bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu harus ada dasar hukum dan landasan-landasan yang harus kita pegang. Nah, makanya di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 32 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul atiullaha wa rasulah, katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Fa in tawallau, jika kamu berpaling, ketahuilah fa innallaha la yuhibbul kafirin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Nah, di dalam ayat ini dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-32 Allah Subhanahu wa ta'ala menyerukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya diserukan kepada umat manusia, atiullaha wa rasulah, taatilah Allah dan Rasulnya. Yang bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya tentu di sini adalah merupakan salah satu bentuk ketika kita melakukan suatu ibadah, ketika kita melakukan suatu aktivitas atau perbuatan dalam kehidupan kita, harus didasari dengan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Kalau kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, kalau kita diperintahkan untuk taat kepada Rasul, tentu ini ada salah satu sumber dasar ketika kita akan melakukan suatu ibadah. Yang pertama, taat kepada Allah berarti berlandaskan kepada Al-Quran. Yang kedua, taat kepada Rasul berarti berlandaskan kepada as-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka oleh sebab itu tentu kita harus memahami bahwa ada hukum-hukum syariat Islam yang harus kita kenal, yang harus kita pahami di dalam aturan-aturan kehidupan kita sebagai manusia di alam dunia ini. Karena kalau kita tidak mengenal tentang hukum syariat-syariat Islam, maka dalam bentuk apapun yang akan dilakukan manusia, tentu yang akan mereka lakukan tidak akan berdasarkan apa yang ada perintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala serta apa yang telah Rasulullah contohkan kepada kita. Nah, maka oleh sebab itu ada sebuah hadis yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah was sunatan nabiyyi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah aku tinggalkan untukmu dua perkara
dan kamu tidak akan tersesat selama kamu berpegang teguh kepada keduanya. Kata Rasulullah SAW bahwa telah aku tinggalkan untukmu dua perkara, yang mana apabila dua perkara ini kamu pegang teguh dengan erat, pegang dengan baik-baik, serta dipegang dengan begitu memiliki keistiqomahan, maka kamu tidak akan tersesat di dalam kehidupannya. Lalu apa dua perkara yang dimaksud oleh Rasulullah di dalam hadis ini? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu harus berpegang teguh kepada kitabullah, yaitu kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran. Yang kedua, wasunnatan nabiyhi, yaitu sunnah Nabi. Nah, di dalam dua perkara ini harus dijadikan sebagai sumber hukum ketika kita akan melakukan suatu perbuatan, ketika kita akan melakukan suatu ibadah. Karena kalau kita melakukan suatu ibadah tidak berdasarkan kedua sumber ini, maka ibadahnya pasti akan sia-sia. Yang pertama, kalau kita ambil contoh, kita melakukan suatu ibadah tidak sesuai dengan perintah Allah, kita melakukan suatu ibadah tidak sesuai dengan contoh Rasulullah, maka ibadah tersebut akan tertolak dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, maka oleh sebab itu, bahwa di dalam kehidupan manusia tentu kita harus memahami yang namanya al-ahkam asy-syar'iyyah, yaitu hukum-hukum syariat Islam. Lalu apa yang dimaksud dengan al-ahkam asy-syar'iyyah? Al-ahkam secara bahasa isbatu syai'in ala syai'in, menetapkan sesuatu kepada sesuatu. Nah, maksud menetapkan sesuatu kepada sesuatu ini berkaitan dengan hukum. Ketika kita menghukumkan suatu ibadah sholat, tentu harus ada dasar dalilnya. Dalam Al-Quran ada tidak? Dalam As-Sunnah ada tidak? Ketika kita melakukan suatu ritual ibadah selain ibadah sholat, ada tidak perintah dari Allah? Ada tidak contohnya dari Rasulullah? Nah, bahkan di sisi lain ada yang menjelaskan bahwa hukum itu adalah kitabullah muta'allaqu bi af'alil mukallafina bil iktidai aw tahir, bahwa hukum itu adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan kitab Allah di sini adalah an-nasus sadiru anis syari'i, yaitu nas yang bersumber dari pembuat syariat. Kalau saya bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, yang membuat syariat siapa? Nah, yang membuat syariat siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk beribadah, berarti sudah ditentukan syariatnya oleh Allah. Di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak semata-mata kami menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Artinya sudah ada ketentuan dan tujuan manusia diciptakan oleh Allah ke muka bumi ini. Apa tujuannya? Liya'budun, untuk beribadah.
Nah, makanya oleh sebab itu kita perlu memahami dalam bentuk aspek bahwa ada beberapa hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan hukum-hukum syariat Islam. Bahwa ternyata hukum di sini adalah yaitu hitam Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf. Lalu apa yang disebut dengan para mukallaf? Mukallaf itu adalah manusia yang dibebani tugas. Dalam istilah fikih, manusia yang sudah terkena taklif. Tahu ibu taklif? Mukallaf, ibu tahu mukallaf? Jadi mukallaf itu manusia yang sudah terkena kewajiban. Kalau dalam istilah yang lain, bahwa manusia sudah terkena taklif, artinya sudah terkena tuntutan. Nah, di sini kan banyak anak-anak nih, ya. Kira-kira anak-anak yang ada di sini sudah terkena taklif belum? Sudah terkena kewajiban belum? Kenapa belum? Karena belum balik. Artinya bahwa mukallaf di sini adalah orang-orang yang sudah terkena kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan untuk menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu kita pahami, ya. Nah, makanya di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat ke-13, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dari dua jenis. Min zakarin wa unsa. Allah menciptakan manusia itu dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Nah, mukallaf di sini baik dari jenis laki-laki atau jenis perempuan yang sudah balik, yang sudah dewasa, yang sudah terkena tuntutan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, terkadang hal ini di dalam urusan-urusan hukum, kalau kita perhatikan dari aspek pendidikan, dari aspek pendidikan yang ada di lingkungan keluarga, dari aspek pendidikan yang ada di lingkungan sekolah, seringkali hal seperti ini mereka belum memahami bahwa ternyata ada putra-putri, ada anak-anak baik laki-laki atau perempuan, ternyata dirinya sudah termasuk orang yang dibebani tugas atau wajib melakukan sebagai hamba Allah untuk melakukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tanya kepada ibu-ibu, perempuan yang sudah balik cirinya seperti apa? Nah, perempuan yang sudah balik yaitu yang sudah mengalami menstruasi. Kalau laki-laki yang sudah balik, laki-laki yang sudah balik apa cirinya? Bermimpi, ya. Nah, bermimpi di sini dalam kategori yaitu bermimpi basah, ya. Tetapi basah yang di sini dalam aspek bahwa dia, ya, bukan mengeluarkan air kencing, tetapi air selain dari air kencing. Nah, ini kenapa saya membahas ke arah ini, ya? Karena ini ada aspek pendidikan yang harus kita terapkan, bahwa terkadang orang tua tidak menyadari ketika memiliki putra-putrinya
padahal putra dan putrinya sudah memasuki masa balik. Contoh, kalau sudah memasuki masa balik, sholat bagi anak tersebut wajib tidak? Wajib. Puasa Ramadan wajib tidak? Wajib. Nah, seorang anak tidak melaksanakan sholat padahal wajib, seorang anak tidak melaksanakan puasa padahal wajib, kira-kira anak tersebut berdosa tidak? Berdosa. Kenapa? Karena sudah terkena taklif, sudah terkena kewajiban. Tapi bagaimana kalau orang tuanya mendiamkan? Orang tuanya tidak memperhatikan, orang tuanya tidak mempedulikan. Berarti bukan anaknya saja yang berdosa, orang tuanya juga akan berdosa. Kenapa? Karena tidak memerintahkan anaknya untuk melakukan ibadah sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu nama bunya murang kali ti 5 SDG tos aya nu balik ayeuna mah. Nah, sekarang kita memasuki zaman era globalisasi, ya. Ilmu pengetahuan apapun yang kita inginkan serba canggih kita dapatkan, ya. Bahkan bisa dikatakan bahwa zaman sekarang adalah zaman digitalisasi. Kita mau beli minyak kelapa gampang, tinggal pesan, datang sendiri ke rumah. Mau beli comro, pesan, tinggal ini datang ke rumah langsung. Nah, tetapi yang perlu kita perhatikan, ya, bahwa ternyata ini ada beberapa hal dengan perubahan zaman yang kita hadapi zaman sekarang, yaitu zaman digitalisasi. Kalau kita tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ini dapat mengakibatkan hancurnya karakter generasi-generasi yang akan datang. Ayeuna mah HP, kantun muka, mau apapun kita akan melihat. Kalau tidak diawasi oleh orang tua, waduh bahaya, Bu. Anak sekolah berangkat dari rumah, pulang dari sekolah misalkan menjelang maghrib. Kira-kira bapak dan ibu pernah bertanya kepada anak tersebut, kenapa pulang maghrib? Pernah bertanya tidak? Atau CBSA? Culai budak cenah anteng. Nah, ini perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena di dalam hukum-hukum syariat Islam, laki-laki dan perempuan ini sudah menjadi sesuatu hal yang harus kita jaga, baik itu dari potensi pergaulannya, baik itu dari potensi seperti apa yang akan dilakukan oleh mereka di dalam kehidupannya. Kalau mereka tidak mengetahui hukum wajib, mereka tidak mengetahui hukum sunnah, mereka tidak mengetahui mana hukum halal, mana hukum haram. Ini bahaya. Ini sangat bahaya. Makanya kalau kita perhatikan pergaulan-pergaulan zaman sekarang, khususnya anak-anak, laki-laki dan perempuan, sudah tidak ada lagi yang namanya hijab atau penghalang. Bahkan ada laki-laki dan perempuan duduk berdua-duaan di tempat yang gelap, padahal bukan muhrimnya, masih anak sekolah jenjang SMA, jenjang aliyah. Kira-kira yang tergambar oleh orang tua ketika posisi seorang anak tersebut, apa yang dirasakan oleh orang tua? Ada kekhawatiran tidak? Tentu ada. Nah, makanya di sini yang perlu kita terapkan, khususnya sebagai orang tua, bahwa hukum-hukum syariat Islam
Ini harus kita pahami, harus kita terapkan di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam keluarga. Kalau kita sudah mengetahui, oh ini anak saya sudah balik, silahkan perintahkan untuk melakukan kewajibannya. Oh ini anak saya sudah memiliki kewajiban untuk ibadah, silahkan perintahkan untuk melakukan ibadah. Nah, di antara hukum-hukum syariat Islam, tentu kita mengenal yang namanya hukum taklifi. Apa itu hukum taklifi? Hukum taklifi ialah hukum yang ditetapkan sesuai yang menetapkannya. Nah, di antara hukum-hukum taklifi ini mengandung tolak, mengandung tuntutan, dan mengandung pilihan. Yang termasuk kepada hukum taklifi, pertama ada ijab. Apa itu ijab? Ijab itu adalah tuntutan yang bersifat keras dan perbuatannya disebut wajib. Sekali lagi, ijab itu adalah tuntutan yang bersifat keras dan perbuatannya disebut wajib. Kita sering mendengar dari pengajian atau dari penjelasan seorang ustadz bahwa wajib itu apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan dosa. Salah satu contoh bahwa perintah wajib di dalam Al-Quran, aqimus sholat wa atuz zakat, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Bahkan kita mengenal dengan arkanul Islam, rukun-rukun Islam. 1, syahadat. 2, 3, 4, 5, naik haji. Naik haji wajib tidak? Wajib. Puasa wajib. Zakat, sholat. Nah, ini adalah merupakan kewajiban-kewajiban bagi kita. Ya. Ibadah haji wajib mastata'tum, bagi yang mampu. Ibadah sholat wajib, baik yang sakit maupun yang sehat. Nah, kewajiban-kewajiban ini adalah merupakan yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita tinggalkan. Ibadah saum pada bulan Ramadan wajib. Kalau tidak saum pada bulan Ramadan, kira-kira menjadi hutang tidak? Menjadi hutang. Kenapa? Karena wajib. Kalau di dalam ibadah saum itu bisa dikatakan pengganti dan bisa diganti pada bulan-bulan yang lainnya. Nah, ini merupakan hukum yang wajib. Tuntutannya keras untuk dilakukan dan perbuatannya disebut wajib. Apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan berdosa. Nah, ini makanya harus kita perhatikan bahwa ternyata hukum syariat Islam bagi mereka, bagi manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ciptakan di alam dunia ini, tiada lain liya'budun, maka ada kewajiban bagi manusia yang sudah terkena taklif untuk melakukan perintah Allah. Nah, ini saya gambarkan. Di lingkungan keluarga pasti ibu punya anak, baik laki-laki atau perempuan. Jangan sampai di lingkungan keluarga bapak dan ibu tidak mengetahui atau bahkan tidak memahami
bahwa ternyata putra dan putri ibu sudah memasuki masa-masa di mana mereka wajib melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau tidak melakukan tadi yang wajib, maka dia akan berdosa. Nah ini, makanya kita perlu terapkan dan perlu kita pahami bahwa ternyata di dalam hukum-hukum syariat Islam bahwa bukan hanya sebatas kita melakukan ibadah, tetapi kita memahami bahwa ibadah yang kita lakukan ini betul-betul ada hukumnya dan ada keterangannya, dalil di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah lalu yang kedua, selain hukum wajib, ada yang namanya hukum sunnah. Nah perbuatannya ini bersifat tidak keras. Jadi hukum sunnah ini perbuatannya bersifat tidak keras. Contoh saum Senin Kamis. Nah, di sini ada yang suka saum Senin Kamis? Ada. Alhamdulillah. Hukumnya apa? Sunnah. Ada yang tidak melakukan saum Senin Kamis? Ada. Berdosa tidak? Tidak. Kalau dilaksanakan mendapat pahala. Nah ini ya. Jadi kita harus mengetahui bahwa ternyata berkaitan dengan hukum-hukum syariat Islam, selain hukum wajib ada hukum sunnah. Lalu yang ketiga ada tahrim. Tahrim itu hukum yang bersifat tuntutan agar ditinggalkan dengan tuntutan yang keras dan perbuatannya disebut haram. Sekali lagi, tahrim ini adalah hukum yang bersifat tuntutan agar ditinggalkan dengan tuntutan yang keras dan perbuatannya disebut haram. Contoh yang haram di dalam Al-Quran apa, Bu? Mabuk. Judi haram tidak judi? Judi. Memakan bangkai haram. Memakan babi haram. Nah sekarang yang sedang booming itu adalah ada judi online. Nah ada judi online. Hukumnya haram atau halal? Haram. Karena itu sudah ditetapkan oleh Allah bahwa ada beberapa hal yang harus kita tinggalkan dan kita tidak boleh tergoda dengan apa yang Allah larang. Mabuk haram, tinggalkan, jangan dilakukan. Judi haram, tinggalkan, jangan dilakukan. Mendekati zina haram tidak? Haram, tinggalkan. Nah apabila yang haram ini dilakukan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan dosa. Nah ini harus kita perhatikan ya. Jadi selain hukum wajib, selain hukum sunnah, ternyata ada hukum haram. Allah telah mengharamkan sesuatu, maka kita wajib meninggalkan. Contoh di dalam Al-Quran misalkan ada la tusyrik billah, janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah atau berbuat musyrik kepada Allah. Kira-kira berbuat syirik atau berbuat musyrik kepada Allah dibolehkan oleh Allah atau dilarang? Dilarang. Berarti harus ditinggalkan. Terus yang kedua, la taqrabu jinnah, janganlah kalian mendekati jinnah.
Kira-kira orang yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat itu dilarang atau dibolehkan? Kalau dilarang, ditinggalkan. Ditinjau dari aspek pendidikan. Ya, kalau ditinjau dari aspek pendidikan, seorang anak ketika pergi dari rumah untuk sekolah, seorang anak pergi dari rumah untuk bersekolah. Nah, anak ini ketika pulang dari sekolah sampai ke rumah ditanya oleh orang tuanya, kamu pulang ke rumah naik apa? Kebetulan anaknya perempuan. Oh, saya dibonceng, Bu, sama teman saya, laki-laki perempuan, laki-laki. Anaknya sudah sekolah jenjang SMA. Nah, kira-kira yang ada di gambaran bapak dan ibu, kalau ada seorang anak yang dibonceng pulangnya dari sekolah menuju ke rumah oleh laki-laki, oleh teman laki-lakinya, ya. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Apakah mencegahnya? Apakah membolehkannya? Atau melarangnya? Karena tadi ada ungkapan la taqrabu jinnah, janganlah mendekati jin. Yang namanya laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, kalau kita tidak menanamkan aspek-aspek karakter, perilaku atau akhlak terhadap anak-anak kita, ini akan berdampak yang luar biasa di dalam pergaulannya. Kenapa? Karena seorang anak itu tidak akan memahami. Kalau tidak diberikan ilmu tentang agama, dia tidak akan memahami mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ia masih kuring upami menuju di jalan, ai sering manteu ngan kantos ninggal. Aya murang kali uih sakola eta teh duka rakana duka sahadna. Dibonceng ku pameget. Dibonceng nate dugikeun ka siga istri abdi. Siga istri abdi. Istri abdi kan upami dibonceng ngeukepan ka abdi teh da sieun geubis gitu. Tak ieu mah budak sakola. Budak sakola ieu mah teu siga kitu. Nah, ini dari aspek pendidikan perlu kita tinjau dan perlu kita perhatikan. Kenapa? Jangan sampai anak-anak kita, generasi-generasi kita terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nah, ini harus diperlihatkan contoh oleh kita sebagai orang tuanya. Jadi jangan seperti ini, ya. Kita memberikan nasihat kepada anak kita, tapi orang tuanya malah melakukannya dalam konteks hal yang negatif. Aya hiji budak dititah salat, sok salat heula ulah main wae HP. Ari indungna kakak main HP, chattingan duka jeung saha chattinganna. Ya, itu. Nah, ini harus dibarengi dengan contoh dari kedua orang tuanya. Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, bahkan ada hukum selain hukum wajib, hukum sunnah, hukum haram, ada hukum yang halal. Nah, tadi upami mah ya hiji jalma istri sareng pameget, upami tos halal mah mangga. Dibonceng na motor bade dikaleng, anu nyupirana mangga datos halal. Silahkan bebas. Nah, ini perlu kita perhatikan. Jadi menanamkan hukum syariat Islam di dalam kehidupan manusia ini harus kita pahami.
bahwa ternyata hukum syariat Islam ini telah Allah tetapkan untuk kehidupan manusia, supaya manusia di dalam menjalani kehidupannya sesuai dengan tujuan apa yang Allah harapkan. Apa? Yaitu menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Ayeuna da jalmi teh bade takwa kumaha? Ari terang hukum-hukum Islam. Salat nama rajin salat, tapi maksiat jalan. Wah getol salat nama, saumna getol saumna, tapi maksiat jalan. Itu biasa napanya ibu-ibu, bapak-bapak rajin salat nama. Beres ya sholat berjamaah di masjid, ngariung di tempat, ngagosip biasa nanti. Ya, masih kena ayah ngagosip. Jadi maksud ngagosip teh wah ngagogoreng tatangga nu sabelah, ngagogoreng tatangga nu ti tukang, ngagogoreng tatangga nu ti payun. Nah ini. Ya. Jadi ternyata aspek-aspek berkaitan dengan bentuk-bentuk yang akan kita lakukan harus betul-betul berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau manusia sudah berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah tidak akan tersesat. Bahkan ini adalah merupakan salah satu bentuk penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bagi manusia yang berpegang kepada dua perkara, Al-Quran dan As-Sunnah, maka dalam kehidupannya mereka tidak akan mengalami yang namanya kesesatan. Nah, maksud kesesatan di sini adalah mereka senantiasa akan berada di dalam jalan yang lurus, jalan yang benar. Ya. Karena dalam bentuk apapun, bukan bentuk ibadah saja, bentuk muamalah juga harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Salah satu contoh, al-bai'u. Bapak Ibu tahu al-bai'u artinya apa? Jual beli. Upami orang jual beli kenging teu? Kenging, silahkan. Ya. Halal. Jual beli itu halal selama barang yang kita jual itu barang yang halal. Yang haram itu apa? Riba. Ya. Nah, jual beli ini dibolehkan oleh Allah, dihalalkan oleh Allah, dan yang diharamkan itu adalah riba. Ketika seseorang melakukan jual beli, silakan, tetapi jual belinya harus sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Kita menjual barang, barangnya milik kita, bukan hasil pencuri. Kita jual barang, barangnya yang halal, bukan barang yang haram. Ya. Nah itu. Tetapi kalau kita melakukan transaksi jual beli tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam, maka itu yang kita harus perhatikan. Kenapa? Karena ada beberapa aspek yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi, kita menjual barang yang haram tentu tidak boleh. Ya. Walaupun sistemnya jual beli. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan, bahwa ternyata dalam kehidupan manusia kita harus betul-betul berpegang teguh kepada tali Allah. Wa'tasimu bihablillah, dan berpegang teguhlah kepada tali Allah, kepada Al-Quran. Dengan berpegang kepada Al-Quran, dengan berpegang kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk apapun yang akan kita lakukan, baik itu dari aspek ibadah, baik itu dari aspek muamalah, baik itu
aspek pendidikan dan aspek yang lainnya, kalau kita selama berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah kehidupan kita akan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka oleh sebab itu, selagi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sampai saat ini, sampai detik ini, kita memahami hukum-hukum syariat Islam, maka realisasikan, terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya kita mengabdi kepada Allah, kita taat kepada Allah, kita menyembah kepada Allah, bukan hanya sebatas bahwa kita memiliki suatu kewajiban untuk taat kepada Allah, tetapi kita harus mampu mengamalkan apa yang kita ketahui berkaitan dengan ilmu-ilmu agama, berkaitan dengan hukum-hukum syariat Islam. Nah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kalau kita tarik kesimpulan bahwa ternyata Allah menciptakan manusia ke muka bumi ini tiada lain, manusia itu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjalani kehidupan sesuai dengan hukum-hukum syariat Islam. Di antaranya ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada halal, dan juga ada makruh. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, karena dalam kehidupan manusia tentu ada yang diperintahkan dan ada yang dilarang. Maka oleh karena itu, kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, senantiasa istiqomah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dengan cara berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam hati ibu dan bapak, serta mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas atau ada kesalahan dalam penyampaian. Yang benarnya adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salahnya adalah merupakan kesalahan dari saya sebagai manusia. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan apa yang telah dilakukan oleh kita sebagai manusia. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.